Ya, baik, sambil menunggu yang lain, mungkin untuk pelajaran pada pagi hari ini bisa kita mulai dulu ya. Ini apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Pak, jelas Pak. Jelas ya, oke. Terus untuk share screen, apakah bisa dilihat? Bisa. Bisa ya, oke, baik. Untuk gambar yang di samping ini tampil nggak? Gambar foto dari, maksudnya kamera kamera apa ini? Eh, Note MCU yang menyorot ke Note MCU. Tampil nggak? Tidak ada Pak. Nggak ada ya. Berarti hanya ini aja ya, hanya apa? eh, Dokumen bahasa pemrograman si Arduino saja ya. Iya Pak, hanya dokumen. Oh, sebentar, sebentar. Kalau ini tampil seluruh screen, belum ya? Kalau tampilan untuk Arduino IDE-nya tampil nggak ini? Tampil Pak, tampil. Tampil ya? Iya Oke, Pak, oke. tampil Baik, Pak. ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau pengen melihat apa Note MCU-nya bisa melihat pada kamera ya. Jadi saya on cam tapi camnya saya sorotkan ke Note MCU. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar yang namanya pemrograman si Arduino. Mungkin di pembukaan kita sudah membahas ya mengenai si Arduino, cuman itu hanya apa basically atau sekilas saja, dengan tujuan kita akan cepat masuk ke dalam materi praktek. Setelah kita mengenal ya secara dasarnya, kita akan memperdalam lebih lanjut mengenai bahasa pemrograman C di dalam Arduino ya. Jadi di dalam Arduino atau Note MCU ya, atau apa microcontroller sejenisnya, itu kebanyakan menggunakan bahasa C ya. Jadi mayoritas menggunakan bahasa C. Memang ada yang bisa menggunakan Python ya. Nanti kalau kita ada cukup waktu, kita bisa juga mempraktekkan bahasa pemrograman Python di dalam Note MCU ya. Jadi kita bisa mengcoding ya MicroPython, istilahnya MicroPython di dalam Note MCU. Baik, untuk menyingkat waktu ya, kita akan membahas bahasa C saja ya. Jadi bahasa C ini merupakan bahasa tingkat menengah ya. Jadi terkenal dari sejak zaman dulu ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi ya, baik dia berupa interpreter maupun compiler, bahkan kernel dari hampir mayoritas sistem operasi itu menggunakan bahasa C. Jadi bahasa C ini merupakan suatu bahasa yang sangat populer dan banyak memegang peranan yang sangat penting ya di dalam perkembangan dari dunia pemrograman, sistem operasi, aplikasi dan lain sebagainya. Untuk mempelajari lebih jauh dari pemrograman bahasa C ya, khususnya ya yang berkaitan dengan Arduino, maka dalam pertemuan ini kita akan membahas apa saja ya yang bisa kita lakukan melalui si Arduino. Untuk detailnya sebetulnya kita bisa melihat di alamat ini ya, di alamat www.arduino.cc reference, lalu dalam bahasa Inggris ya. Ini coba kita buka secara sekilas saja ya. Ini tampil nggak? Tampil Pak.
untuk webnya tampil ya. Jadi kita bisa membuka alamat ini. Ini di dalamnya ini ada semua fungsi ya yang disediakan secara default apabila kita menginstal paket Arduino IDE ya. Jadi ini fungsi-fungsinya apa saja, kegunaannya apa saja, ini ada semua di sini ya. Variabel baik jenis-jenisnya ya, lalu strukturnya, ini semua ada di sini. Namun kita tidak akan membahas semuanya, kita akan membahas hal-hal yang penting ya. Jadi nanti pengembangannya kalian bisa melihat sendiri di situ setelah kita mengetahui bagaimana cara kerja dari si Arduino ini. Secara struktur ya, atau secara dasar itu di dalam si Arduino itu pasti ada dua fungsi ini ya, yang namanya setup dan loop. Kalian pasti sudah tahu ya karena sudah praktek ya. Ini kita kembali untuk penyegaran ya, supaya kita tahu bahwa basically itu pasti ada dua fungsi ini, yaitu setup dan loop. Fungsi dari setup ini ya adalah dia akan dieksekusi satu kali pada saat si Arduino atau si Node MCU ini dinyalakan ya. Jadi dia dinyalakan satu kali. Lalu untuk fungsi dari loop ini akan dijalankan ya secara terus-menerus ya, dilaksanakan terus-menerus. Dia akan balik terus gitu. Jadi berulang-ulang ya. Kita kalau ingin memasukkan suatu statement yang misalnya bersifat inisial atau melakukan setting terhadap pin ya, apakah dia input output ya, atau kita mengaktifkan serial dan sebagainya, itu tentunya kita tidak perlu menjalankannya terus-menerus. Jadi cukup dimasukkan ke dalam setup ya. Namanya setup ya. Setup itu dia melakukan setup. Nah, setelah dia dijalankan satu kali, baru dia melaksanakan looping. Nah, di dalam setup ini ya, contohnya kita melakukan ini ya, pin mode misalnya ya. Kita kalau di dalam di sini ya, apabila kita membuat satu project baru ya, misalnya ya, new. Nah, di sini pasti by default akan disediakan dua ini ya, yaitu setup dan loop. Nah, misalnya kita coding seperti ini apabila kita flashing ya, kita compile dan kita masukkan ke dalam ini, ke dalam Node MCU, itu by default akan langsung bisa ya, nggak ada masalah ya. Asal dengan catatan seperti yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa tipe botnya itu harus sama ya. Kita harus melakukan konfigurasi. Misalnya di sini saya menggunakan seperti yang ada di kamera ya. Ini kamera saya tampilkan. Sebentar, kameranya mana ini? Nggak kelihatan ya. Nah, ini. Ini saya mute dulu ya, supaya tidak mengganggu ini. Mungkin ada yang lupa untuk di mute. Saya mute dulu. Oke, baik. Nah, ini apabila kita lakukan flashing ya, kita lakukan flashing atau kita upload ya, selama ininya sesuai, jadi kita menggunakan bot yang sesuai, terus potnya juga benar ya, kebetulan saya menggunakan Linux, itu dia akan langsung otomatis tersambung ya. Ini contohnya kita melakukan flashing. Untuk gambar dari Node MCU nya muncul ya. Atau
mungkin saya harus begini ya. Muncul ya? Muncul nggak? Muncul Pak. Muncul, oke, baik. Nah, itu defaultnya minimal harus ada dua ini ya. Jadi ada setup dan ada loop. Kita kembali ke materi ya. Kita melihat contoh ini ya. Contohnya biasanya kalau setup itu digunakan untuk melakukan inisialisasi ya. Jadi kalau kita lihat misalnya contohnya kita melakukan inisialisasi seperti ini ya, pin mode, lalu kita menulis yang kedua ini seperti ini ya. Ini kita flashing ya. Kita tunggu sejenak ya. Nah, maka hasilnya ini akan dieksekusi satu kali, yaitu menyatakan bahwa pin mode dari digital 1 ini ya, ini adalah sebagai output. Dia nggak perlu dijalankan secara terus-menerus, maka dia diletakkan pada setup ya. Lalu digital write ini sampai dengan terakhir ini ya, sampai dengan baris terakhir ini akan dijalankan secara terus-menerus sehingga menghasilkan lampu dari digital 1 ini flip-flop ya, nyala mati selama 1 detik ya, nyala 1 detik, mati 1 detik. Lalu kita juga mengenal yang namanya function ya. Jadi di setiap bahasa pemrograman itu pasti kita mengenal yang namanya fungsi, atau kalau di dalam OOP dikenal dengan nama method ya. Jadi kita bisa membuat fungsi yang ada di dalam di dalam si Arduino kita atau Node MCU kita untuk mempermudah baris dari coding kita. Jadi kita tidak harus menuliskan semuanya ini pada loop ini ya. Kalau semuanya kita tuliskan di dalam loop, maka nanti baris coding kita akan menjadi sangat ruwet ya, sangat ruwet sekali. Jadi kita cukup seperti ini. Misalnya contoh ya, kita akan mengubah ini menjadi sebuah fungsi. Di dalam fungsi ini tentunya ada semacam sintak ya, atau cara penulisan, yaitu yang pertama ini adalah jenis atau tipe ya, tipe data yang menjadi balikan atau return dari fungsi ini ya. Kemudian yang kedua ini adalah nama fungsi, yang ketiga adalah parameter yang akan dijalankan atau yang dimasukkan ya di dalam pemrosesan statement di dalam sini ya. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah fungsi. Di sini kita fungsinya seperti ini ya, void flip flop, dengan parameternya yaitu berupa waktu nyala dan waktu mati, misalnya seperti ini ya, bertipe integer gini ya. Lalu jangan lupa ya, fungsi itu selalu disertai dengan tanda kurung kurawal buka dan tutup, karena itu dianggap sebagai suatu baris atau suatu blok dari coding ya. Jadi kumpulan dari blok itu, kumpulan dari statement itu menjadi satu blok yang dinamakan blok coding gitu ya. Jadi di sini ada satu kumpulan. Nanti kita bisa juga misalnya if apa gitu, nanti dalam satu blok itu akan diawali dengan kurawal buka dan diakhiri dengan kurawal tutup ya. Ini contoh saja. Ini kita lakukan kompilasi ya. Ini tidak melakukan apa-apa ya. Jadi
sebentar, ini saya coba saya flash ya, karena fungsi flip flop ini belum dipanggil ya, jadi fungsi itu tidak akan dieksekusi apabila tidak dimasukkan ke dalam setup ataupun loop ya. Ini sebagai contoh seperti ini, saya menyiapkan sebuah fungsi yang namanya flip flop ya, dengan masukkan waktu nyala dan waktu mati. Misalnya contohnya ini waktu nyalanya saya tuliskan di sini ya, waktu nyala, lalu ini adalah waktu mati. Waktu mati. Ini tulisannya jelas ya di sana ya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nah nanti di dalam loop ini kita bisa menjalankan flip flop ya dengan parameter waktu nyala dan waktu mati. Misalnya nyalanya 1 detik ya, matinya setengah detik, misalnya seperti ini ya. Lalu untuk yang flip flop kedua itu kita buat misalnya nyalanya 2 detik, matinya 100 milisecond, misalnya seperti ini ya. Lalu flip flop yang ketiga misalnya kita buat nyalanya misalnya 3 detik, matinya 1 detik gini ya. Lalu kita flash. Nanti kita perhatikan ya. Ini sambil melakukan flashing. Nah, itu dia akan menjalankan fungsi ini ya. Jadi kegunaan dari fungsi yang pertama adalah memudahkan kita untuk melakukan coding ya. Jadi baris program kita nggak menjadi ruwet. Apabila kita tidak menggunakan fungsi, maka ini kan harus ditulis di sini semua ya. Jadi barisnya akan sangat banyak. Nah maka di dalam setiap bahasa pemrograman pasti harus memanfaatkan ini untuk supaya codingnya itu lebih bagus ya. Oke, ini ada contoh fungsi. Kalau dia seperti ini ya, integral, ini artinya balikan dari nilai V ini adalah berupa integral ya. Jadi kalau kita membuat fungsi misalnya di sini ya sebagai contoh, kita akan melakukan ini ya, serial print line data ini ya. Jadi kita akan melakukan serial print line data berupa hasil misalnya penjumlahan gitu ya. Misalnya seperti ini. Ini 9600 saja ya. Lalu di dalam loopnya di sini ada namanya integral penjumlahan A, integral B, seperti ini ya. Kita membuat sebuah fungsi baru yang namanya penjumlahan. Lalu kita akan membuat perulangan ya, perulangan for itu ya, for ini kita harus mendeklarasikan sebuah variabel ya, misalnya variabelnya variabel umum ya, kita letakkan di sini misalnya seperti ini ya, integral x. Nah di sini for x sama dengan 1, x lebih kecil atau sama dengan 100, x
plus ya. Ini perulangan seperti ini klasik ya, jadi merupakan suatu perulangan yang menggunakan sintak bahasa C ya, bahasa C di mana-mana juga seperti ini. Lalu kita coba ya, hasil sama dengan penjumlahan ya X, X ya. Jadi X nya ini nanti akan dihitung ya, dihitung hasilnya berapa begitu. Tentunya hasil juga harus dideklarasikan sebagai suatu variabel bertipe misalnya integer ya. Jadi seperti ini ya. Terus lalu kita mencoba mencetak dengan serial print line, lalu kita penjumlahan ya gini ya, string. Memang tipenya harus dirubah dulu ya, karena nggak bisa dicampur ya, jadi tipenya nggak bisa dicampur-campur di dalam. Pada saat kita ngeprint itu kita tidak boleh mencampur tipenya, karena yang satu bertipe string, yang satu bertipe integer, maka harus dikasih string di depan ini. Ini kita lihat ya, kita lihat, lalu kita bisa monitor nanti setelah kita kompilasi dan kita upload. Nah, ini kita bisa melalui serial monitor. Ini terlalu cepat ya. Ya, sebentar ini. Ini bisa kita tutup dulu ya, atau kita matikan dulu Node MCU nya, kita restart. Ya, saya matikan, lalu saya nyalakan lagi ya. Oh, hasilnya belum ini ya, belum dikasih apa-apa ya, return langsung aja ya, A plus B seperti ini. Kita titik koma, lalu ini sudah di serial bikin, serial print line, langsung kita lakukan upload. Sambil kita tunggu ya. Ya, setelah di resetting di sini. Nah, ini akan memunculkan hasil penjumlahan dari perulangan kita ya. Jadi 1 sampai dengan 100. Ini sebaiknya memang diberikan delay ya, karena kalau enggak nanti dia akan seperti flooding ya, dan akan muncul error ya. Kita kasih apa, delaynya minimal ya 100 ya. Kita flashing lagi ya. Sambil kita tunggu. Nah, ini setelah dilakukan flashing, maka kita bisa melihat ya, kita bisa melihat penjumlahan ya. Jadi penjumlahan dari ini
ya, return dari A plus B ini. Jadi angkanya nanti 1, 2, atau ini nggak kelihatan ya, delaynya agak lamaan dikit. Mungkin kita kasih 2000 ya, supaya kelihatan ini jalan atau enggak. Ya, sambil kita monitor. Ini hasil penjumlahannya adalah 2, 4, 6 ya. Terus nanti 8 itu kan 4 ditambah 4, 5 ditambah 5, 10 ya. 6 tambah 6, 12, 7 tambah 7, 14, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita mau menuliskan ya boleh, misalnya penjumlahan dari gini ya. Ini tentunya kita harus konversi ke string dulu ya, dari X dan seperti ini ya, misalnya dan string X ya adalah gini ya. Kita compile. Sambil kita tunggu ya. Nah, ini kita akan lihat ya di sini di serial monitornya akan terlihat dia fungsinya itu berfungsi ya. Jadi fungsi yang kita buat integer penjumlahan itu sudah bisa berfungsi. Oke, baik, kita lanjut ya. Tadi sampai di fungsi, jadi saya ulangi, depan ini adalah tipe data dari balikan, ini nama fungsi, kemudian parameternya. Ini adalah contoh ya, contoh misalnya kita ingin melakukan analog read ya, analog read. Di sini kan saya ada sensor suhu misalnya ya, itu kita bisa melakukan analog read juga di sini ya, di dalam fungsi. Nanti kita ambil nilai balikannya ya. Contoh ya, contoh kita akan membaca analog tapi dengan menggunakan fungsi ya. Ini saya hapus ya. Saya akan membuat sebuah fungsi baca suhu misalnya ya. Dia balikannya berupa misalnya integer ya. Baca suhu ini nggak usah saya kasih apa-apa ya, karena nanti dia akan langsung membaca dari analog read ya. Ini seperti ini ya. Kita deklarasikan dulu ya, atau kalau enggak kita langsung ya ke A0 gitu. Misalnya pingnya A0, ini kita integer nilai A0 sama dengan misalnya analog read dari A0 ya. Ini di atas kita tentunya mendeklarasikan pin mode dari A0 itu adalah sebagai input ya, karena dia membaca. Ini setelah ini oke. Saya mengambil balikannya ya. Maka di dalam loop ini kita akan bisa mencetak seperti ini ya, integer misalnya
X sama dengan X nya sudah ya tadi ya, X sama dengan baca suhu kurung buka kurung tutup, lalu kita bisa serial print line X gini ya. Ini coba kita compile. Kita tunggu sejenak ya. Lalu kita bisa monitor. Nah, yang di sini muncul ini adalah nilai dari analognya ya. Kalau kita ingin membaca suhunya, tentunya kita harus lanjutkan ya. Jadi itu tadi nilai A0, maka seperti rumus itu ya, rumus suhu, kita lihat voltasenya dulu ya. Voltasenya itu maksimal kan 3,3, maka float voltase sama dengan nilai A0 ya, karena dia kan maksimum nilainya itu adalah 255 ya kalau nggak salah ya, atau 1024 ya, 1024. Maka di situ kita harus memberikan nilai dari volt sama dengan A0 dibagi 1024 ya, dibagi 1024 dikali dengan nilai tegangan, karena tegangan dari node MCU adalah 3,3 ya, maka kita berbanding dengan 3,3, maka ini seperti ini, kita kurung ya. Tiga koma tiga, bener ya, seperti ini. Ini akan mendapatkan nilai voltasenya ya. Nah, sedangkan voltase dia perbandingannya kalau itu 1 dikali ya, berarti suhunya ya adalah volt dikali 100 ya, suhu seperti ini. Coba kita upload. Kita tunggu sejenak ya. Nah, maka kita coba monitor. Suhunya 0 ya, beku ini kalau begini ya. Ini karena tipe datanya adalah salah ya. Sebentar, ini voltase nilainya ini dikali 100 yang salah ini. Coba ya, nilai A0 nya tadi muncul A0 kali 3,3. A0 ini tipe datanya, berarti kita menggunakan float ya, nilai A0 sama dengan floating ya. Jadi kalau di dalam tipe data itu, kalau integer itu kan bilangan bulat ya, jangan lupa kita menggunakan bilangan yang tepat ya. Ini tipenya nilai A0 seperti ini, voltasenya adalah nilai A0 dibagi 1024 dikali 3,3 suhu. Oke, bisa dicoba.
mudah-mudahan sensor suhu saya nggak rusak ya. Masih 0 ini. Baca suhu. Oh maaf, ini ya. Nah ini sangat penting ya. Jadi returnnya ini harus bertipe float juga ya, karena kalau integer nanti akan akan dibulatkan menjadi bilangan bulatnya. Maaf. Jadi tipe data ini merupakan balikan dari variabel yang kita return ya. Walaupun di sini float, tapi kalau di sini returnnya tipenya integer, maka yang dibalikan tadi juga berupa integer ya. Coba mudah-mudahan ya, ini ya suhunya 33 derajat ya. Lalu mungkin bisa kita lanjut ya. Tadi kita membahas masalah function. Yang kedua, yang kemudian kita membahas masalah tadi block statement ya. Tadi saya sudah menyampaikan secara sekilas ya. Setiap suatu blok ya, suatu blok coding itu selalu diberikan tanda kurung kurawal buka atau kurung kurawal tutup. Sebetulnya kita bisa aja di sini misalnya di tengah-tengah ini nggak ada apa-apa, kita tulis gini ya. Nah seperti ini, boleh-boleh saja ya. Seperti ini ya. Cuman mungkin nggak ada gunanya karena ini bukan merupakan suatu blok yang dikendalikan oleh suatu statement tertentu ya. Misalnya ada if gitu ya, wajib pakai seperti ini. Tapi kalau misalnya enggak, sebaiknya nggak usah ya, membuat codingnya semakin ruwet ya. Jadi tadi gunanya ini adalah untuk menandakan suatu blok tertentu ya. Lalu yang kedua, yang kemudian ini ada yang namanya titik koma atau semicolon ya. Setiap statement dia selalu harus diakhiri dengan tanda titik koma ya. Ini hampir ada di banyak bahasa pemrograman seperti PHP ya, Java dan sebagainya, itu menggunakan titik koma sebagai tanda untuk mengakhiri bahwa baris itu adalah satu rangkaian statement ya, statement yang mungkin terdiri dari variabel, terdiri dari deklarasi dan sebagainya. Lalu di dalam bahasa C ya, khususnya Arduino ini ya, maupun bahasa C yang lain, itu kita bisa memberikan komentar dengan tanda seperti ini ya. Tentunya tahu ya, udah terbiasa dengan seperti ini, atau dengan double slash. Bedanya kalau di double slash itu hanya satu baris saja. Ketika kita sudah menekan tombol enter atau ganti baris, maka baris yang berikutnya sudah dianggap bukan sebagai komen. Tapi kalau tanda ini selama belum ditutup, itu dia akan dianggap sebagai komen semua ya, sebagai komentar, dan tidak akan diproses oleh interpreter maupun compiler ya. Nah ini tadi secara garis besar di dalam pemrograman bahasa C Arduino itu tentu ada namanya setup function, loop, dan function-function yang lain seperti yang tadi sudah kita praktekkan. Ini ada perintah serial ya, tadi kita juga sudah praktek. Gunanya perintah serial begin ini ya, serial begin ini adalah untuk mengaktifkan ya, jadi digunakan untuk mengaktifkan komunikasi serial. Tujuannya supaya kita nanti bisa memantau atau mencetak suatu teks tertentu ya, yang akan ditampilkan di dalam ini tadi ya, serial monitor ini ya. Jadi kita bisa mencetak di dalam serial sehingga teksnya itu bisa ketahuan ya. Ini juga sama tadi ya, serial print ini kan bedanya, kalau print sama print line itu dia ganti baris ya. Kalau print line, kalau print dia akan terus ke samping ya, cetakannya itu nggak ada enternya.
nggak ada new line-nya, tidak ada ganti baris ya. Lalu kita mengenal yang namanya variabel ya. Hampir di semua bahasa pemrograman itu kita mengenal yang namanya variabel. Jadi variabel itu merupakan suatu kode tertentu ya, maksudnya bisa diwakili dengan huruf ya. Biasanya dimulai dengan huruf ya, nanti boleh belakangnya dengan underscore atau angka ya, tapi tidak boleh menggunakan karakter khusus. Jadi hanya huruf dan angka, tapi dimulai dengan huruf. Itu variabel ya di dalam bahasa C. Dia mewakili suatu nilai tertentu. Jadi ini ya, variabel adalah sebuah penyimpan nilai yang dapat digunakan dalam program ya. Variabel dapat dirubah sesuai dengan instruksi yang kita buat. Jadi di dalam proses itu berjalan, isi dari variabel ini bisa berubah-ubah ya. Seperti tadi kita praktek ini ya. Praktek ini kan kita menggunakan variabel di sini ya. Di atas variabel namanya X dan hasil. Nah, ini nilainya berubah-ubah sesuai dengan tadi pada saat dijalankan ya. Tadi kita menggunakan looping ya, nanti dia akan berubah-ubah nilainya sesuai dengan loopingnya. Nah, ini deklarasinya ini ya, udah tahu. Jadi ada tipenya, ada nama variabelnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini kita bisa memasukkan sebuah variabel tertentu ya, dengan nilai tertentu yang merupakan hasil dari sebuah fungsi atau sebuah statement ya. Ini misalnya statement atau fungsi analog read ya. Ini membaca pin nomor 2, hasil dari ini dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi persis dengan apa yang tadi kita praktekkan. Ini tadi dibaca suhu ini ya, return suhu ini kan variabel. Ini hasil dari pemrosesan. Pertama kita baca nilai analognya, kemudian kita baca nilai voltnya ya. Setelah itu kita baca suhunya ya, kita hitung suhunya, lalu kita kembalikan nilainya setelah diproses ya. Kita kembalikan sehingga di dalam ini ya, di dalam fungsi loop atau fungsi utama perulangan ini yang akan diulang terus ini akan ada sebuah variabel namanya X yang isinya adalah hasil dari fungsi baca suhu ini ya. Jadi di sini otomatis X ini akan bernilai suhunya, suhu yang dibaca oleh sensor suhu yang ada di sini ya. Nah, ini X ini tipenya apa ya? Ini tipenya adalah integer ya. Tipenya adalah integer. Ini salah ya, akan menimbulkan dia bulat ya, jadi 33. Ini harusnya X ini bertipe floating supaya ada komanya ya. Seperti ini. Oke, baik. Sambil mengkompilasi kita lanjut ya. Variabel scope. Nah, suatu variabel ini mempunyai scope ya. Yang dimaksud dengan scope itu dia itu berlakunya di mana ya. Sebagai contoh, ini saya mendeklarasikan sebuah variabel yang letaknya adalah di luar dari fungsi manapun ya. Jadi di sini ada fungsi flip flop, ada fungsi penjumlahan, fungsi baca suhu. Nah, di sini ketika saya mendeklarasikan variabel yang letaknya di luar dari fungsi manapun atau di atas ini, maka variabel ini akan dikenal di semua fungsi ya, baik di dalam setup, di dalam loop, di dalam baca suhu, di dalam penjumlahan, di dalam flip flop, itu akan kenal dengan variabel yang namanya hasil dan X ya. Namun akan berbeda apabila kita mendeklarasikan variabel ini di dalam sebuah fungsi tertentu. Misalnya saya mendeklarasikan di dalam fungsi loop ya, atau di dalam fungsi baca suhu. Ini seperti ini ya, nilai A0, volt ya, suhu. Ini kan saya mendeklarasikan sebuah variabel di sini di dalam fungsi. Maka variabel-variabel ini ya, suhu, volt, nilai,
ini tidak akan dikenal atau tidak dapat digunakan pada metode atau fungsi yang di luar fungsi baca suhu. Artinya dia skopnya hanya bisa dikenal di sini ya. Jadi kita nggak bisa ngeprint nilai A0 tapi di dalam loop. Contohnya seperti ini ya. Ini saya ngeprint nilai A0 begini ya. Ini tentunya tidak akan bisa, walaupun nilai A0 ini ada, sudah dideklarasikan di dalam baca suhu ya. Kita coba ya, kita kompilasi. Nah, ini dia akan muncul compilation error, nilai A0 was not declared in the scope ya, jadi skopnya tidak masuk ya, tidak masuk di dalam scope loop. Tapi ini akan berbeda apabila kita mencetaknya di sini ya, di sini ya. Lalu kita kompilasi, kita upload, maka nilai A0 ini dikenal ya, bisa kita cetak karena dia dideklarasikan di dalam baca suhu dan dicetak di dalam baca suhu. Ini seperti ini ya. Ini sambil kita perhatikan. Nah, ini muncul ya, nilai A0 nya ini 103 ya, 105. Ini akan bisa dicetak ya, karena kita cetak di dalam skop yang benar. Kemudian kita lanjut ya, ini tipe data. Tipe data ini di dalam pemrograman C ini sangat bervariasi ya, bermacam-macam ya. Jadi kita bisa menggunakan tipe data yang namanya char, karakter ya. Itu menggunakan 8 bit dengan nilai minus 127 sampai dengan 127 ya. Terus unsigned char ya. Ini artinya karakter tapi tidak ada tanda minus atau plusnya gitu ya. Jadi nilainya 0 sampai 255. Ada signed char ya. Ini sama ya, 8 bit tapi ada tanda minusnya. Jadi sama dengan char ini ya. Ada integer, ini 16 bit ya. 16 bit dari angka ini sampai ini ya. Jadi 65535 lah kurang lebih ya, 65535. Kalau ini dijumlahkan kan karena dia ada minusnya, jadi dia dibagi dua ya, antara minus dan plusnya. Kalau unsigned integer dia hanya plus, nggak ada minus ya. Sama ya. Short integer ini ringnya seperti ini ya. Terus unsigned short integer dari 0 sampai 65535 ya, 65535. Terus signed short integer itu segini ya. Ada long integer dia 32 bit. Jadi lebih banyak ya angka yang bisa kita gunakan. Ada long integer sangat panjang ya, ini 64 bit ya. Terus ada signed long integer 32, ada unsigned long integer itu bisa sampai dengan 4 miliar ya ini ya, 4 miliar sekian. Lalu unsigned long integer 64 bit ya, ini banyak sekali. Ada float tuh 32 bit, ada double ya, ada long double 80 bit. Jadi ini merupakan tipe-tipe yang ada ya, yang bisa kita gunakan. Kita juga mengenal tipe data bertipe string di dalam bahasa C Arduino ya. Seperti kita sudah coding kemarin ya, coding kita menggunakan message dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan tipe data string. Tapi memang ada sedikit penanganan khusus ya. Jadi antara string dengan karakter ini ada semacam penanganan khusus yang harus kita perhatikan ya. Kita akan flashback ke praktikum kita kemarin ya. Kita open listen, misalnya contoh listen aja ya, listen MQTT.
ini kita lihat ya, bahwa kita kalau mau mencetak sebuah message ya, message-nya ini kan sudah kita deklarasikan sebagai string ya, message dan message 2. Namun pada saat prakteknya kita masih perlu ini ya, nah ini callback, jadi karakter topiknya ini kita harus ditambahkan satu-satu ya, lalu dikonversi ya ini. Nah ini message 2 tukar array atribut 100. Jadi ini caranya itu nggak bisa langsung, jadi harus mengikuti cara yang seperti ini. Ini contohnya kan message 2 ini kan jelas isinya seperti ini, tapi pada saat kita mau melakukan publish ya, itu harus kita tentukan jumlah karakternya dulu ya. Ini kita batasi 100, lalu message 2 kita konversi menjadi seperti ini ya, atribut 100 ini, dan klien publishnya menggunakan atribut yang sudah kita konversi tukar array ini ya. Jadi nggak bisa klien publish topik langsung message 2 gitu, nggak bisa ya. Ini merupakan salah satu apa ya istilahnya, metode yang harus kita patuhi ya. Saat ini belum bisa, mudah-mudahan di kompilerasi yang berikutnya ini sudah bisa lebih simple ya. Oke, baik, kita kembali lagi ya. Ada karakter yang namanya byte ya. Byte ini dapat menyimpan 8 bit nilai angka ya, bilangan asli tanpa koma ya. Isinya 0 sampai 255. Ini contohnya ya, pendeklarasian byte. Ada integer, tadi sudah ya, ada long integer, ada floating ya, kita udah praktek tadi ya, float. Ada tipe data array. Array ini merupakan data berindeks ya. Ini di semua bahasa pemrograman sama ya, array itu seperti ini. Sebagai contoh ya, kita mau praktek, misalnya kita akan membuat sebuah ini ya, array integral yang isinya misalnya ini aja ya, ini kita kopas ya biar cepet ya. Isinya seperti ini ya. Ada 1 2 3 4 7 misalnya ya, 1 2 3 4 7 ini indeks yang ke 0 1 2 3 4 ya. Lalu kita akan mencoba mencetak nilai ini ya, nilai dari my array ini. Misalnya contohnya ini saya hapus saja ya, ini juga saya hapus supaya nggak bingung ya. Baca suhu juga saya hapus. Ini saya akan mencetak nilai array-nya ya. Array-nya ini ada 1 2 3, ada 5 indeks ya, ada 5 indeks. Maka kita bisa mencetak masing-masing isinya dengan perulangan. Misalnya ya, kita gunakan variabel x ya, sama dengan, karena dimulai dari angka 0 ya, x lebih kecil atau sama dengan tadi ada 5 ya, gini ya. Ini kita akan mencetak serial dot println angka dari my array indeks yang ke 0, indeks yang ke x ya, karena x nya kan di looping ya. Jadi kita titik koma, lalu kita kompilasi. Ini tipenya integer 5 float subscript. Nah, ini jangan menggunakan ini ya, misalnya karena kan tipenya integer ya, integer. Nggak boleh ya, jadi nggak boleh gini, kita menggunakan z aja. Tipenya sama ya. Kalau floating nanti kan dia akan keluarnya koma-komanan. Nah ini kita kompilasi.
Ya, sambil kita lakukan serial monitor ya, kita cek. Nah, ini akan tampil ya 1 2 3 4 7 ya, indeks ke 0 ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ya. Jadi isi dari array ini ya 1 2 3 4 7. Itu tadi tipe data berupa array. Ini ada operator numerik ya, ada aritmetik ya. Ini kita bisa membuat seperti ini ya. Ini contohnya adalah kalau kita membuat suatu pengubahan nilai. Jadi nilai dari Y ini dirubah dari Y sebelumnya ditambah 3 gitu ya. Atau X itu sama dengan nilai X sebelumnya dikurangin 8 seperti itu. Ya. Jadi bisa mengenal operasi seperti itu. Lalu di sini ada compound assignment, ada comparison ya, ada perbandingan, ada operator logika ya, ini berkaitan dengan if, ada konstanta ya, high low, input output, flow ya, if else dan sebagainya. Ini nanti akan kita bahas dan kita praktekkan di pertemuan berikutnya, karena mungkin waktunya nanti terlalu lama ya. Kita jadikan 2 pertemuan nanti sambil kita mempraktekannya. Oke, baik. Tadi adalah materi tentang pemrograman C Arduino bagian yang pertama ya. Ini waktunya juga udah 1 jam lebih. Mungkin sebelum kita sudahi, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau, ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen ya, tetap absen lewat Sima ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi lewat grup ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin pertemuan kita sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.